era klasik. Ya ini taruh harus di website semua, tinggal nonton pakai itu. jadi harus kita menelusuri bahwa ulumul Quran dahulunya berpencar-pencar. Ya. Jadi pembahasan tentang ulumul Quran dahulu itu sendiri-sendiri. Misalnya yang berkaitan dengan qiraat saja itu, banyak banget. Ilmu qiraat pada abad pertama, setelahnya tajwid, qiraat sab'ah, persiapan menulis tentang qiraat sab'ah, qiraat taman, qiraat al-ashr, qiraat apa pada abad ketiga apa. Itu nanti akan bisa dilihat ya, dari mapping itu akan bisa dilihat tentang sejarah maju mundurnya satu ilmu pengetahuan. Kapan ilmu pengetahuan dalam satu bidang itu mencapai puncaknya? Seperti tafsir. Tafsir itu ada masa pertumbuhan, ada masa kejayaan, ada masa stagnan, ada masa pencerahan. Itu hampir semuanya begitu. Tidak ada di dunia itu yang abadi terus meneruskan. Tafsir pada masa pertama yaitu tafsir pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya Itu sampai abad ketiga. Setelahnya itu abad ke-5 sampai abad ke-8 gitu ya. Itu masa-masa puncak. Itu seperti Al-Razi, Fatih, Al-Bari itu puncak. Kesamaan di itu masa puncak. Nah setelahnya itu ada masa-masa stagnan. Masa stagnan itu di waktu tafsir itu tidak orisinilitas seperti yang dahulu, tapi hanya mentalkhis dari tafsir yang benar ataupun mengumpulkan dari tafsir-tafsir yang benar ataupun juga meringkas, talkhis meringkas itu dari tafsir. Seperti Al-Baydawi. Kata Baydawi, di tafsir saya ini tidak ada yang baru. Yang saya hanya mengumpulkan aqwal mufassirin al-qudama saja. Tafsir Nasasbi juga demikian, tafsir Abu Suud juga demikian. Apalagi tafsir Al-Jalalain itu puncak daripada kemunduran penafsiran Al-Qur'an. Puncaknya itu tafsir Al-Jalalain. Kemunduran penafsiran. Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak ingin lagi membaca tafsir yang mausul. Tafsir yang bersifat ensiklopedis. Ya cukup dengan mengetahui padanannya saja, sinonimnya saja sudah. Itu enggak ada uraian yang merupakan. Itu berarti menunjukkan masyarakatnya sudah masyarakat bukan ilmiah seperti masa lalu. Ini masa Imam Sayyid itu masa kemunduran. Ya tidak ada satu karya-karya ilmiah dalam bidang ulumul Quran ataupun tafsir ataupun juga ilmu fikih juga seperti begitu. Ilmu fikih hanya hasyiah saja, ada ikhtisar saja. Tapi yang banyak dipergunakan oleh dunia Islam itu adalah karya-karya tafsir, hadis, apa-apa pada masa kemunduran seperti itu. Ya, artinya pintu ijtihad akhirnya tidak terbuka karena yang dikonsumsi oleh masyarakat pada saat itu. Sekarang ada nggak orang ngaji tafsir Qurtubi? Jarang. Tafsir Ar-Razi ada juga. Tafsir Al-Bahrul Muhit nggak ada juga. Tafsir Jami' Al-Quran Qurtubi nggak ada juga. Ya mikir tafsir Qurtubi yang demikian banyaknya. Ya, mau ngapain bersekali? Iya, kita kan syatah, beasiswa kan terbaik. Ya begitu. Jadi itu lihat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan Rasul Utsmani apa-apa. Masahih, hal yang berkaitan dengan asbabun nuzul siapa itu yang berkaitan dengan gharibul Quran siapa pengarang, hal yang berkaitan dengan i'rabul Quran siapa pengarang, hal yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh siapa pengarang.
Tapi itu semuanya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi di dunia sendiri-sendiri. Makki dan Madani juga sedikit. Asbabun Nusul yang kita kenal itu cuma Al-Wahidi An-Naisaburi dengan Lubabun Nukul, orangnya Sayyid itu saja. Yang lain kalau Nawasih, nasih Al-Quran itu banyak, puluhan. Gharibul Quran itu juga puluhan juga. Ya. Karena qiraat itu puluhan juga. Masahif puluhan juga. Ya, yang Arabul Quran banyak juga. Al-Waqf wal Ibtida itu puluhan juga. Al-Waqf wal Ibtida. Ya, kemudian tentang Tasyabbih Al-Quran itu sedikit. Kecuali yang paling besar itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili Tasyabbih Al-Quran. Nah, itu yang perlu dilacak seperti itu. Ya. Akan lebih bagus juga melihat satu persatu. Yang kita tahu sekarang itu Nawasikhul Quran, tentang nasikh dan masuk Al-Quran, cuman dari segi apa namanya itu judulnya saja. Nawasikhul Quran pada abad kesekian, ya. Gimana perkembangan yang Jazul Quran itu juga banyak. Jadi karangannya Abdul Karim Al-Khatib. Coba lihat ya, yang Jazul Quran fi dirasat as-sabiqin. Judulnya itu penting itu. Yang Jazul Quran fi dirasat as-sabiqin. Nanti kalau saya sebutkan penting nanti wah buru-buru. Ya, apa lah. Jadi panitia pengumpulan. Rasid ini yang Kreatif. Tadwin Maroji. ya, tadwin Maroji. Jadi Maroji untuk masalah ini apa-apa, itu yang paling penting gitu ya. Maroji untuk persoalan ini apa-apa, itu yang paling penting. Jadi ibaratnya orang mau beli, ini tokonya adanya di mana? Mangga dua apa? Oh di sini, itu yang paling Penting. Ya, salah satu di antara ciri khas S3 itu adalah rujukannya adalah rujukan primer, bukan sekunder, bukan lagi purwo, bukan purwo tidak, tapi langsung dari terus. Tapi ini juga fattaqullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Umul yusra wa la yuridu bikum usra. La yuridu bikum usra. La yudraku kullu. Banyak dalil, Pak. Jadi apalagi dengan kaidah al-akhdhu min kulli fannin bi tarafin. Punya pucuk-pucuknya aja enggak apa-apa. Ya, jadi bisa mulai sekarang ya dikemukakan apa namanya tuh calon judul besarnya demikian. Silakan nanti setiap dosen ditanyakan. Saya akan menulis begini, kira-kira kemana? Rujukannya kemana? Saya berpikir menulis begini, kira-kira arahnya kemana? Ayo kita sama-sama lah. Ya. Kalau melihat ulumul Quran, kan nanti dengan ulumul Quran itu akan melahirkan tafsir-tafsir. Ketika kita melihat ulumul Quran dari masa ke masa, yang tadinya bertebaran di mana-mana kemudian menjadi satu kitab masing-masing yang lengkap. Kemudian di masa kita kan itu semua sudah lengkap semua tadi. Iya, terus. Pertanyaan saya yang pertama, apakah akan ada lagi ulumul Quran tambahan atau ulumul Quran itu sudah saja stuck sampai situ? Itu yang pertama. Kedua, tafsir itu kan sangat banyak dan berbagai macam gaya tafsir. Ya. Saya juga terkadang terlintas seperti ini. Gaya masyarakat kita sekarang memang sangat simpel dan inginnya cepat langsung ke tujuan, instan. Tapi jika gaya tafsir instan dengan gayanya Abduh,
banyak hal-hal yang sangat rasional dan terlihat sangat dipaksakan. Saya memang terlintas itu membuat tafsir lil awam bagi orang-orang awam, karena sekarang contoh anak-anak SMP, anak-anak SMA